Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi pada materi bab 2 yaitu persamaan kuadrat. Semoga kalian tetap sehat dan tetap jaga kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker ya. Nah, persamaan kuadrat ini adalah materi yang sangat erat kaitannya dengan pelajaran yang sudah kalian pelajari di kelas 7 yaitu persamaan linear satu variabel atau PLSV dan bentuk aljabar. Nah, materi ini sudah kalian kuasai untuk lebih mudah memahami persamaan kuadrat atau kita singkat dengan PK. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Perhatikan bentuk ini ada variabel yang sama, tapi di sini salah satu variabelnya berpangkat 2. Makanya dia disebut dengan persamaan kuadrat. Ketentuannya A, B, C ini adalah konstanta real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke ya. Sekarang ada beberapa jenis persamaan kuadrat. Yang pertama, ya, jadi persamaan kuadrat yang koefisien A, B, dan C-nya lengkap di sini disebut dengan persamaan kuadrat asli. Ya. Yang kedua yaitu PK murni. Contoh di sini X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. Kalau kita lihat dari bentuk umum, maka di sini nilai A-nya adalah 1. Kalau nggak ada berarti koefisiennya 1 ya. Kemudian B-nya, perhatikan ini tidak ada variabel X di sini. Jadi B ini 0. Kemudian C sama dengan, jangan lupa tandanya negatif 4. Nah, pada PK murni ini nilai koefisien B adalah 0. Kemudian yang ketiga di sini adalah PK tidak lengkap. Contohnya X kuadrat dikurangi 9X sama dengan 0. Nah, ini kita lihat koefisien A-nya berapa? A sama dengan 1, B sama dengan ini B yang koefisien X ini negatif 9, C di sini tidak ada C, tidak ada konstanta, maka di sini 0. Jadi PK yang tidak lengkap ini adalah kalau nilai C-nya 0. Bentuk PK ini ada yang disajikan tidak dalam bentuk umum seperti ini. Contohnya 3X min 5 sama dengan 2X kuadrat. Nah, kalau bentuknya tidak seperti bentuk secara umum ini, kita ubah menjadi bentuk umum dulu supaya kalau kita menentukan koefisien A, B, C-nya benar. Pertama tanda negatif dan positifnya. Nah, di sini 2X ada di sebelah kanan sama dengan. Maka kita pindah ke kiri. Jadi negatif 2X kuadrat ini tidak berpindah karena positif, jadi plus 3X dikurang 5 sama dengan 0. Maka di sini kita bisa tentukan A-nya negatif 2, B-nya 3, dan C-nya negatif 5. Ya, kita lanjutkan. Di sini kita akan menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Apa akar-akar persamaan kuadrat? Ini adalah bilangan-bilangan yang merupakan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Misalkan X kuadrat plus 5X plus 3 sama dengan 0. Nah, nilai X yang memenuhi persamaan ini kemudian kalau kita masukkan, kita substitusi nilainya 0, maka itu disebut dengan akar-akar persamaan kuadrat atau merupakan penyelesaian PK. Nah, ini enggak Ibu tulis ya. Sekarang cara menentukan akar-akar PK ini ada 3, cuma nanti Ibu akan bahas 2 saja. Yang pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Memfaktorkan ini ada beberapa cara, kita lihat tergantung pada bentuk PK-nya ya. Pertama, kalau bentuknya seperti ini ya.
AX kuadrat plus C sama dengan 0. Contohnya 4X kuadrat min 25 sama dengan 0. Kita lihat di sini 4 itu merupakan kuadrat dari bilangan 2. Di ini atau akarnya 2. X kuadrat akarnya X. Ya. 4X kuadrat ini berasal dari 2X kuadrat. Kemudian 25 ini akarnya 5 atau dari 5 pangkat 2. Pemfaktoran bentuk seperti ini itu, perhatikan kita buat kurung 2. Nah, 4X ini, 2X-nya ini kita taruh di kurung yang pertama, kemudian yang kedua. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka di sini kita tulis plus 5, ini min 5. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Ininya 2X. Nah, akar-akarnya berapa atau penyelesaian dari persamaan kuadrat ini nilai X-nya berapa? Kita lihat di sini 2X ditambah 5 sama dengan 0. 2X sama dengan 5 pindah ruas negatif 5. X sama dengan negatif 5 per 2. Atau karena di sini ada 2 faktornya, jadi 2X dikurang 5 sama dengan 0. 2X sama dengan 5 pindah ruas jadi plus 5. X sama dengan 5 per 2. Maka akar-akar PK di atas, atau penyelesaian PK di atas itu adalah negatif 5 per 2 dan 5 per 2. Itu. Nah, bentuk seperti ini, perhatikan, ini bisa disebut dengan selisih 2 kuadrat. Karena di sini bentuk kuadrat, kemudian ini tanda kurang, ini juga bentuk kuadrat. Pemfaktorannya, ingat akar-akarnya kita tulis di sini, yang ini kita tulis di sini, tandanya satunya plus, satunya negatif. Oke ya. Cara memfaktorkan yang kedua yaitu bentuk AX kuadrat ditambah BX sama dengan 0. Perhatikan di sini C tidak ada ya. Contohnya 5X kuadrat ditambah 20X sama dengan 0. Nah, caranya ini kita lihat, ini ada 2 suku ya, perhatikan. Sukunya 5X kuadrat dan plus 20X. Dari 2 suku ini kita cari pembagi yang sama atau FPB-nya ya. 5 dengan 20 itu sama-sama bisa dibagi 5 ya. X kuadrat dengan X sama-sama ada unsur X-nya, kita tulis di sini X ya. Nah, 5X kuadrat ini adalah 5X kali X ya. 20X sama dengan 5X kali 4. Nah, di sini ada faktor yang sama yaitu 5X. Maka 5X ini kita tulis di depan kurung. Yang beda X sama 4, tapi lihat tanda di sini ya. X plus 4 sama dengan 0. Nah, barulah kita cari akar-akarnya. Sini ada 2 faktor, 5X dikali X plus 4. 5X kalau sama dengan 0, maka nilai X-nya juga 0. 0 per 5 atau bilangan 0 dibagi berapapun 0. Atau akarnya bisa dari X plus 4 sama dengan 0, maka X sama dengan pindah ruas 4-nya jadi negatif 4. Sehingga akar-akar PK tadi 5X kuadrat plus 20X, ini akar-akar PA. 5X kuadrat plus 20X ini sama dengan negatif 4 dan 0. Oke. Yang ketiga, faktoran bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Ini bentuk umumnya ya. Tapi di sini ada 2 versi juga. Kalau di sini A sama dengan 1. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Misalkan X kuadrat
plus 8x plus 12 sama dengan 0. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah konstanta C plus 12. Kita buat daftar dulu di sini ya. Plus 12. Ingat di sini plus ya. Kita buat tabelnya dulu biar nggak salah. Ingat, positif itu bisa merupakan perkalian dari positif kali positif dan negatif kali negatif. Di sini positif kali positif bisa juga negatif kali negatif. Oke, sekarang 12-nya. 12 itu perkalian dari berapa aja? Ya, alternatifnya banyak. Yang pertama bisa 1 kali 12 ya. Kemudian bisa berapa lagi? 2 kali 6. Bisa perkalian berapa lagi? 3 kali 4. Oke, yang pertama bisa 1 kali 12 ya. Kemudian bisa berapa lagi? 2 kali 6. Bisa perkalian berapa lagi? 3 kali 4. Oke, inilah faktor-faktor 12 ya. Nah, perhatikan perkalian ini. Kita lihat karena di sini tandanya plus, maka kita jumlahkan faktor pasangan faktor-faktor ini. Nah, jumlahnya itu kita pilih yang sesuai dengan jumlah koefisien B di sini. Nah, ini plus 8, maka faktor yang jika dijumlahkan itu jumlahnya 8 adalah ini ada 1 dan 12, kalau dijumlahkan 13, 2 dan 6 kalau dijumlahkan 8. Maka yang kita ambil yang 2 dan 6. Jadi pemfaktorannya perhatikan di sini x kuadratnya. Kita tulis x kali x di sini. Kemudian 12-nya ini adalah perkalian 2 dan 6. Karena di sini plus, maka ini tandanya plus semua. Nah, dari sini kita bisa cek nih jumlahnya apa udah 8. 2 kali x, 2x. X kali 6, 6x jumlahnya. Kalau kita jumlahkan ini jumlahnya sama dengan 8. Oh, sudah benar. Berarti kita tinggal nyari akarnya. X plus 2 sama dengan 0. Maka nilai akar yang pertama adalah x sama dengan negatif 2. Atau x plus 6 sama dengan 0, maka x sama dengan negatif 6. Sehingga di sini akar-akar PK dari x kuadrat plus 8x plus 12 sama dengan negatif 6 dan negatif 2. Nah, ini masih bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a nilainya 1. Contoh lain ya, hampir sama. Perhatikan. X kuadrat dikurangi 7x plus 12 sama dengan 0. Kita masih memakai contoh c-nya plus 12. Nah, plus 12 tadi itu bisa perkalian 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Nah, perhatikan. Tapi di sini koefisien B-nya ini negatif 7. Perhatikan di sini ya. Nah, ini kita tulis dulu pemfaktorannya x sama dengan 0. Nah, 12 ini berapa? Dari sini yang dijumlahkan 7. Ini adalah pasangan 3 sama 4. Oke ya. 3 sama 4. Karena tandanya di sini negatif, maka di sini juga harus negatif semua. Nah, negatif kali negatif positif juga. Nah, ini kalau kita jumlahkan adalah negatif 3 kali x, negatif 3x, negatif, x kali negatif 4, negatif 4x. Kalau kita jumlahkan negatif 3x ditambah negatif 4x, negatif 7x. Nah, berarti kita tinggal nyari akarnya. X dikurangi 3 sama dengan 0, maka X nilainya 3. Atau X dikurangi 4 sama dengan 0, X nilainya 3. Atau
X dikurangi 4 sama dengan 0, X nilainya 4. Sehingga di sini akar-akar PK X kuadrat dikurangi 7, X ditambah 12 sama dengan 0. Ini adalah 3 dan 4. Oke, masih contoh bentuk ketiga ya. Perhatikan sekarang kita lihat koefisien C-nya negatif 12. Kalau yang dua tadi plus ya, sekarang negatif 12. Nah, bilangan negatif 12 ini adalah perkalian dari positif dengan negatif, bisa juga dari negatif dengan positif. Sehingga nanti faktor-faktor ini tandanya berbeda. Kalau tadi min dengan min, negatif dengan negatif, positif dengan positif. Kalau ini satunya positif, satunya harus negatif. Nah, perhatikan. Nah, 12 ini 12, tapi di sini koefisien B-nya 11. Karena negatif, maka pasangan faktor ini mana yang kalau ditambahkan atau dikurangkan ya. Kalau dikurangkan itu jumlahnya 11. Maka kita ambil yang 1 dan 12. Kita tulis di sini 1, 12. Nah, tandanya mana yang positif, mana yang negatif? Kita lihat bilangan yang besar kita tandai sesuai tanda koefisien B. Karena bilangan yang besarnya 12, maka di sini negatif. Di sini positif. Ini kalau kita cek plus 1x kita kalikan negatif 12x. Kalau dijumlahkan negatif 11x. Maka akar-akarnya adalah X plus 1 sama dengan 0, maka nilai X nya sama dengan negatif 1. Atau X dikurangi 12 sama dengan 0, maka X sama dengan 12. Jadi penyelesaian atau akar-akar PK nya ini Ibu tulis HP ya. HP itu himpunan penyelesaian. Ini adalah negatif 1,12. Masih contoh yang ketiga, ini contoh yang keempat ya, masih contoh bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan negatif 1, tapi ini contoh yang keempat. Perhatikan di sini koefisien C-nya masih negatif 12 ya, negatif 12. Kemudian di sini koefisien B atau B-nya ini plus 4. Mana yang kalau pasangan koefisien ini kalau kita kurangkan, yang ini tandanya kurang, kalau kita kurangkan itu nilainya 4. Kalau 1, 12 dikurangkan 11, 2 dengan 6 dikurang 4, maka kita ambil yang 2 dan 6 itu. X sama dengan 0, ini 2, ini 6. Nah, 2 dan 6 ini tandanya harus berlawanan. Nah, kita pakai yang mana yang positif, mana yang negatif. Kita lihat di sini karena koefisien B-nya positif, maka bilangan atau faktor yang besar itu kita kasih sesuai tanda koefisien B. Jadi ini plus, ini negatif. Nah, berapa akar-akarnya? X dikurang 2 sama dengan 0, X sama dengan 2. Atau X ditambah 6 sama dengan 0, jadi X sama dengan negatif 6. Maka di sini himpunan penyelesaian dari akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 4 X dikurangi 12 sama dengan 0 adalah negatif 6 dan 2. Oke, cukup jelas ya. Perhatikan. Jadi yang paling perlu perhatikan di sini yang pertama ini adalah konstanta C apakah plus apakah negatif. Kalau positif maka nanti di sininya pasti seragam atau sama. Kalau plus dengan plus, negatif dengan negatif. Kalau di sini negatif, maka ininya nanti pasti berlawanan. Ada yang satu positif, ada yang satu negatif.
Kita lihat bilangan yang besar, tandanya mengikuti tanda koefisien B. Ya. Nah, ingat ini faktornya tidak ditambah kalau di sini negatif, tapi dikurang. 6 dan 2 dikurang 4 sama dengan 5. Oke, selamat mencoba untuk latihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.